Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling bersyukur di antara kalian adalah orang yang paling tunduk, yang paling beriman, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermajelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang yang menuntut ilmu berderajat. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, ya, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa tersebut, ya, merekalah wali-wali Allah, merekalah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada ajaran beliau serta mengikuti ajaran tersebut, ya, serta mengikuti ajaran tersebut. Itulah orang-orang yang bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang di dalamnya. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah, dan sekarang kita sampai kepada, ya, persiapan pada perang Uhud. Ya, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya pada perang Badar, ya, pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mereka mengalami kekalahan besar-besaran, ya, pada waktu itu. Dan banyak dari pemuka masyarakat mereka, tokoh-tokoh mereka, bangsawan-bangsawan mereka yang terbunuh pada waktu perang Badar. Dan juga sebagian juga dari mereka pun tertawan, sehingga pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy yang terselamatkan dan kembali ke kota Mekah, mereka mengobarkan kembali amarah kebencian mereka, ya, terhadap kaum muslimin. Dan mereka ingin membalaskan dendam kekalahan mereka tersebut, membalaskan dendam kematian orang-orang atau pemimpin-pemimpin mereka, ya,
Dengan apa? Dengan mempersiapkan perang yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ya, jadi benar-benar mereka siapkan pada itu. Dan bahkan pada itu pula, ya, karena mereka ingin mempersiapkan peperangan tersebut, ya, mereka melarang, ya, orang-orang kafir Quraisy ini melarang orang-orang yang pada itu keluarganya meninggal, ya, dalam peperangan tersebut, melarang untuk menangisi keluarganya. Nggak boleh, kata mereka. Ya, nggak boleh menangisi keluarganya, dan juga melarang untuk bersegera menebus tawanan dari keluarga mereka pada kaum muslimin pada itu. Jadi nggak boleh bersegera, kata mereka. Dah, tunggu aja dulu. Karena apa? Kata mereka, kalau seandainya mereka pada itu ketahuan menangisi keluarga mereka, ataupun juga mereka bersegera untuk menebus keluarga mereka yang ditawan oleh kaum muslimin, pada itu apa? Kata mereka, seolah-olah mereka memperlihatkan kedukaan, kesedihan mereka pada kaum muslimin. Sehingga pada itu apa? Tidak boleh. Ya, sementara orang-orang Arab pada kebiasaan mereka, kalau ada keluarganya yang meninggal, mereka akan bersedih hati. Mungkin ada di antara mereka yang melakukan niyahah. Ya, Pak. Apa niyahah? Ya, dia menjerit-jerit, meratap-ratap, ya Pak, dan menangisi keluarganya yang meninggal, ya, sambil menghitung-hitung kebaikannya dengan syair-syair yang mereka buat. Namun itu, ya, dilarang pada itu. Ya, karena apa? Kata mereka, tidak boleh menampakkan kesedihan dan kedukaan mereka di hadapan kaum muslimin nantinya. Ya, takut kabar tersebut sampai ke kota Madinah. Jadi nggak boleh, kata mereka. Lalu kemudian juga tadi kita katakan orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, mereka bahkan sepakat untuk melakukan peperangan dengan kaum muslimin selanjutnya. Ya, terutama ada di antara mereka yang pada itu selalu menggembor-gemborkan, memprovokasikan, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy untuk mempersiapkan perang tersebut. Dan di antara mereka yang sangat getol dalam propaganda itulah siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu kemudian siapa? Sofwan bin Umayyah. Ya, lalu kemudian siapa lagi? Ya, Abu Sufyan bin Harb. Nah, ini adalah 3 orang yang paling getol. Yang dimana memang Abu Jahal, ya, mati pada waktu itu pada perang Badar. Umayyah pun juga mati dalam perang Badar. Dibunuh oleh siapa? Bilal. Seperti itu. Jadi mereka sangat getol pada waktu itu. Ya, sangat getol untuk apa? Mempropagandakan hal tersebut, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy agar jangan padam semangat mereka untuk balas dan dendam. Dan strategi-strategi yang mereka lakukan pada waktu itu, ya, yang pertama adalah mereka menahan barang dagangan yang telah diselamatkan oleh Abu Sufyan. Yang kita tahu barang dagangan tersebut itulah yang menjadi sebab perang apa? Perang Badar, kan gitu. Ya, yang menjadi sebab perang Badar, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, ketika kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, pada itu dari kota Syam menuju kota Mekah, ya, pengen kembali kota Mekah, maka kaum muslimin yang berada di kota Madinah berusaha untuk apa? Mengambil barang dagangan tersebut, ya. Untuk apa? Untuk membalaskan atas perbuatan mereka terhadap harta-harta kaum muslimin ketika di kota Mekah. Jadi bukan diajarkan mencuri, enggak apa ya, ataupun malak, enggak, ya. Tetapi maksudnya apa? Sebagai balasan atas harta-harta kaum muslimin yang diambil oleh siapa tadi? Orang-orang kafir Quraisy. Bahkan jumlahnya lebih banyak, jauh dibandingkan dengan barang dagangan tersebut, jauh sekali. Ya, jauh sekali.
Bahkan ada rumah-rumah mereka yang diambil, uang mereka, seperti itu. Ya, banyak sekali. Jadi pada kita apa? Kaum muslimin ingin memukul balik dengan menjarah dagangan yang dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Namun masalah apa? Barang dagangan tersebut ternyata selamat, kan gitu. Selamat dibawa oleh Abu Sufyan beserta pasukannya, tetapi Abu Jahal yang pada waktu itu menginginkan untuk terus melanjutkan perang, maka terjadilah perang Badar. Padahal Abu Sufyan pada waktu itu sudah apa? Sudah mengirim surat kepada Abu Jahal, ya, bahwasanya apa? Barang dagangan sudah selamat, udah nggak usah lanjutkan lagi perang. Tapi kata Abu Jahal, udah selesai, kita lanjutkan, ya, biar apa? Perdagangan nanti orang-orang kafir Quraisy bisa lancar jaya selanjutnya, dan juga untuk memperlihatkan bagaimana kekuatan orang-orang kafir Quraisy, namun kenyataannya mereka kalah dalam perang Badar tersebut. Nah, barang dagangan yang tadi dibawa oleh Abu Sufyan ini ditahan oleh mereka terlebih dahulu, ya. Lalu kemudian untuk apa? Mereka katakan kepada orang-orang kafir Quraisy yang memiliki barang-barang tersebut, bahwasanya barang-barang ini akan dipergunakan untuk mempersiapkan peperangan nanti, untuk membalaskan dendam atas siapa? Kematian orang-orang terdekat mereka, ya. Dan akhirnya pada kita apa? Sepakat semuanya, ya, bahwasanya barang-barang tersebut apa? Dipergunakan untuk persiapan perang. Dan sehingga pada kita apa? Dari barang tersebut terbelilah apa? 3.000 unta. Masya Allah, ya. Dari barang dagangan tersebut terbelilah apa? 3.000 unta, lalu kemudian 200 kuda. Artinya itulah yang dipersiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan apa? Peperangan Uhud tersebut, ya. Itu sehingga akhirnya apa? Berkenaan tentang perbuatan-perbuatan mereka ini, yang mereka mengumpulkan harta untuk persiapan perang tadi, ya, namun semuanya adalah untuk berada di jalan kekufuran dan kemaksiatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, turun ayatnya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka, liyasuddu an sabilillah, ya, untuk menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayunfiqunaha, dan mereka pun akan menginfakkan harta mereka tersebut, wa takunu alaihi khasarah, dan mereka pun akan menyesali atas perbuatan mereka tersebut, summa yughlabun, dan mereka pun akan dikalahkan suatu saat nanti. Hebat, ya. Dan ternyata perbuatannya orang kafir seperti ini pun juga dilakukan, Pak, ya, oleh sebagian siapa? Sebagian kaum muslimin, kan gitu, ya. Ada dari kaum muslimin yang mereka apa? Mengumpulkan harta mereka, mengumpulkan kekuatan mereka untuk apa? Menghalang-halangi apa? Dakwah sunnah tersebar di negeri ini. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah di dunia, bahkan di negeri ini, ya. Ngumpulin orang-orang, ngumpulin preman, bayar ini semua dikumpulin untuk apa? Untuk ngebubarin pengajian sunnah. Kan itu seperti itu, ya? Ngumpulin orang-orang dengan jumlah yang banyak untuk apa? Untuk ngerobohin masjid yang di situ, masjid tersebut menebarkan apa? Sunnah, ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Sementara setiap kali berdiskusi diberikan dalilnya seperti ini, diberikan dalilnya seperti ini, diberikan dalilnya seperti ini, jawaban mereka apa? Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Padahal kita sudah hujahnya dengan cara yang baik, hujahnya dengan dalil, kita kasih semua fakta-faktanya, kita kasih argumentasi dari Al-Quran maupun sunnah, dari perkataan para ulama. Malah diomongin apa? Dikit-dikit dalil.
Loh, kalau agama tidak dibangun di atas satu dalil, dibangun dengan apa gitu kan? Dibangun di atas suatu perasaan kan gitu ya, atau di atas dibangun di atas suatu angan-angan ya nggak bisa. Nah, tadi kita katakan kembali lagi, ada orang-orang yang seperti itu ya, ada sebagian dari kaum musliminnya, ada pula dari orang-orang munafiknya, kan seperti itu juga ya. Orang-orang munafiknya dari kalangan liberal yang mereka siap menggelontorkan dana yang banyak untuk apa? Menghalangi dakwah sunnah. Bahkan mereka, maaf ngomongnya, antara yang liberal, antara yang ini mereka bisa satu untuk apa? Menghalangi dakwah, bisa bersatu mereka seperti itu ya. Walaupun setelah itu apa? Mereka terpecah-pecah ya. Nah, ini kita katakan ternyata akhirnya apa? Perbuatan orang kafir seperti ini diikuti pula oleh apa? Sebagian dari kaum muslimin. Tentunya kaum muslimin yang memuji apa? Ya, orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah ya, terhadap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya seluruh harta mereka yang mereka keluarkan untuk hal tersebut, untuk kemaksiatan, untuk menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimintai pertanggung jawabannya. Di mana Rasulullah SAW telah bersabda, la tazulu qadama abdin, tidak akan berpindah kedua kaki anak Adam ya, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, hatta yus'ala an umrihi fima afnah, sampai dia akan ditanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'al, dan dia pun akan ditanyakan tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum. Lalu kemudian apa? Wa an malihi min aina iktasabahu, dan dia pun akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya. Ini satu jalur ya. Lalu kemudian apa? Wa fima anfaqah, dan kemanakah dia menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya tersebut, apakah kepada jalan Allah ataukah kepada jalan kemaksiatan. Coba. Wa an jismi fima ablah, dan dia pun akan ditanyakan tentang tubuhnya dipergunakan untuk apa. Dan kita naudzubillah min dzalik, dari harta yang dipergunakan untuk kemaksiatan. Nah, tadi kita katakan itu satu strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi. Strategi yang kedua adalah mereka bahkan sampai menyewa para penyair-penyair untuk terus mempropagandakan semangat balas dendam mereka. Ya, di mana Sofwan pada waktu itu membujuk seorang penyair yang bernama Abu Izzah, ya. Lalu kemudian dia pun bersair di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang apa pada waktu itu membangkitkan semangat mereka kembali untuk memerangi kaum muslimin. Dan begitu pula dilakukan oleh siapa? Oleh Ikrimah. Dia sewa para penyair, lalu kemudian apa? Terus menerus apa? Ya, tebarkan ya syair-syair untuk apa? Memerangi kaum muslimin. Ya, Pak. Dan dulu untuk membangkitkan semangat orang, kalau kita mungkin pidato, kalau sekarang ya kan gitu ya. Sekarang pidato gitu ya. Kalau dulu adalah dengan syair, ya, dengan syair. Oleh karenanya kalau dulu para penyair itu dibayar mahal kan situ, dibayar mahal untuk setiap syair-syair yang mereka dendangkan, terutama dengan hal-hal yang seperti ini yang sensitif, ya, seperti itu. Kalau sekarang nyewa siapa, Pak? Influencer, buzzer kalau sekarang. Ya, buzzer beat. Ya, sekarang itu. Nah, kemudian apa tadi kita katakan? 1 tahun berlalu dari perang Badar, maka pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy pun sudah benar-benar mempersiapkan apa? Seluruh persiapan mereka. Sehingga pada waktu itu apa? Terkumpullah dari orang-orang kafir Quraisy ini 3.000 personil. Ya, 3.000 personil yang nantinya akan melawan berapa, Pak? Berapa? Bunda. Kalau 300 waktu perang Badar.
Ya, 1.000 orang melawan berapa? 13. Ya, pada perang Uhud nanti berapa jumlahnya? 3.000 orang melawan berapa? 1.000 dikurangin 300. Ya, 1.000 dikurangin 300. Iya Pak, bener. Ya, berapa semua jadi? 700. Yang tadinya pergi 1.000 orang Pak, nanti kita akan kisahkan. Yang tadinya pergi 1.000 orang, tapi kemudian apa? Mundur 300. Ya bener kata Bapak tadi. Jadi Bapak tadi ngomong sebenarnya ngomongin antum semuanya tadi. Perkataan 300 kata beliau. Nah, ya, seperti itu. Jadi mereka persiapkan tuh ya 3.000 orang. Lalu kemudian apa mereka pada waktu itu juga? Mereka sampai membawa 15 wanita. Fungsinya untuk apa wanita tersebut? Nah ya, untuk mendorong dan memotivasi kaum laki-lakinya dalam berperang. Udah gitu. Agar mereka perangnya mati-matian, nggak kabur. Kan gitu. Kalau kabur mah malu. Ini ada para wanita nih, dan mereka itu kebiasaan mereka Pak. Ya, wanita dibawa. Hanya untuk apa? Supaya apa? Supaya semangat dan ya malu kalau kabur dalam peperangan. Ya, kalau kaum muslimin nggak ada yang seperti itu ya. Makanya nggak perlu namanya bawa perempuan. Perempuan sudah tetap di negeri mereka kan gitu. Ya, karena yang dipikirkan oleh kaum muslimin apa pada gitu? Mereka benar-benar berjihad di jalan Allah, mereka dapat kemenangan atau apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi bawa 15 wanita, ya. Lalu kemudian tadi persiapannya apa? 3.000 ekor unta plus 200 kuda. Ya. Lalu kemudian mereka pun membuat pasukan-pasukan di mana pada waktu itu komandan pertamanya atau komandan umumnya itu dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Ya, dipimpin oleh Abu Sufyan, sementara komandan kavaleri kudanya itu dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Ya, yang nantinya dia masuk ke dalam agama Islam, menjadi panglima kaum muslimin, dan selama hidupnya dia tidak pernah mengalami kekalahan di dalam peperangan, bahkan dalam perang ini. Ya, bahkan di dalam perang ini. Nah, ketika apa? Ternyata persiapan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir tadi sudah benar-benar kuat dan mereka sudah siap-siap untuk melakukan peperangan. Maka Nabi Muhammad SAW pun pada gitu apa? Mendapat kabar dari intelijennya. Ya, jadi ada intelijennya. Ya, yang berada di kota Mekah. Itu siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pada waktu itu beliau langsung mengirim sebuah surat, ya, lewat sebuah utusan, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Madinah. Dan pada waktu itu Rasulullah ada di kota Kuba. Di Kuba. Lalu kemudian apa? Surat tersebut disampaikan kepada Rasulullah, dan yang membacanya adalah Ubay bin Ka'ab, yang memberitahukan tadi apa? Orang-orang kafir Quraisy sudah mempersiapkan pasukan mereka dan mereka sudah siap untuk menuju Madinah. Nah, mendengar surat tersebut, maka Rasulullah pun memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk menyembunyikan suratnya. Lalu kemudian apa? Rasulullah menuju kepada para pembesar kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Ya, Muhajirin dan Ansor pada gitu. Lalu kemudian apa? Maka mereka pun langsung siap-siap. Yang mereka lakukan pada gitu apa? Ada beberapa orang di antara mereka yang maktub langsung berjaga-jaga di mana? Di pintu rumah Rasulullah SAW. Seperti Sa'ad bin Ubadah, ya. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'ad pada gitu. Ya, mereka benar-benar jaga di pintu Rasul, takut khawatir kalau ada musuh
Allah Subhanahu wa taala yang sudah datang duluan lalu kemudian apa? Menyelinap ke tempat Rasulullah SAW lalu kemudian apa? Menikam Rasulullah. Ini sudah dikhawatirkan oleh mereka. Langsung berjaga-jaga. Dan bahkan pada itu apa? Mereka benar-benar melakukan penjagaan yang ketat di kota Madinah. Sampai-sampai Pak, kaum laki-lakinya kemanapun mereka pergi, ya bahkan waktu mereka sholat pun pedang itu selalu ditenteng oleh mereka. Ya, khawatir apa? Tadi ternyata ada sebagian pasukan orang-orang kafir Quraisy yang sudah datang duluan. Jadi sudah jaga-jaga. Ya, jadi sebagian tadi menjaga pintu Rasulullah SAW, sebagian lagi apa tadi? Berpatroli di perbatasan kota Madinah, kan gitu. Di pintu-pintu gerbang kota Madinah. Untuk apa? Persiapan ini. Ya, persiapan yang mereka lakukan. Maka kemudian selanjutnya apa? Orang-orang kafir Quraisy berangkat menuju kota Madinah. Lalu kemudian apa? Ketika mereka sampai di Abwa, tahu Pak Abwa Pak? Kita pernah mengisahkan tentang Abwa ini. Ya, tempat siapa ini? Ya, Abwa itu suatu daerah dekat Madinah, di mana daerah tersebut ada kuburan siapa? Ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aminah. Ya, Aminah. Siti itu bahasa Indonesia gitu ya. Iya, Siti apa Pak? Siti dari kata Sayyidati sebenarnya Pak. Ya, Sayyidati maka disapa dipendekkan Siti. Jadi Sayyidati itu apa? Nyonya. Ya, Nyonya Aminah. Kan gitu. Kalau laki-laki apa? Sidi. Ya, dari kata Sayyidi. Ya, Sayyidi maka kemudian apa? Diringkas jadi Sidi. Sidi Muhammad. Maksudnya apa? Tuan Muhammad. Itu. Apa ya? Jadi Siti Aminah. Aminah Pak ya. Nama aslinya apa? Aminah. Makanya Siti semua. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti siapa lagi Pak? Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti semua. Jadi ternyata dari kata Sayyidati. Ya, Sayyidati. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sana apa? Ada kuburan ibu Rasulullah SAW. Ya. Dan salah seorang wanita yang ikut dalam peperangan tersebut, di antara 15 wanita tersebut ada siapa tadi? Ada Hindun. Istrinya siapa? Abu Sufyan. Dan kita tahu Hindun adalah orang yang sangat paling benci terhadap Nabi Muhammad SAW, dan bahkan benar-benar ingin membalaskan dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada siapa? Kepada Hamzah, ya, paman Rasulullah SAW, karena Hamzah telah membunuh siapa? Ayahnya, ya, telah membunuh ayahnya. Maka pada itu apa? Bahkan Hindun ini, ya, sudah mempersiapkan, sudah menyewa seorang siapa? Seorang penombak yang ahli, ya, yang pada itu ditargetkan kepada siapa? Kepada Hamzah. Siapa namanya? Wahsy. Yang benar saja nanti, ya, tombakan tersebut menembus tubuh Hamzah, dan Hamzah pun menjadi orang yang syahid pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, Hindun ini kemudian apa pada itu? Dia katakan kepada orang-orang, ya, tujuannya atau keinginannya bahwasanya dia ingin membongkar kuburan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking benar-benar bencinya Pak, ya, saking benar-benar dan dendamnya, sampai kuburan orang tua Rasulullah SAW pun ingin dibongkar. Namun kemudian orang-orang pun apa? Menolak apa yang diinginkan oleh Hindun tersebut. Dengan apa? Dengan memikirkan segala resiko yang akan mereka dapatkan kalau seandainya mereka melakukan perbuatan tersebut. Tentunya perbuatan itu resikonya apa? Orang-orang Arab akan berkata, buat apa harus memerangi orang-orang yang telah mati, kan gitu.
seperti seorang pengecut saja kan gitu. Itu mungkin salah satu resiko yang akan mereka dapatkan pada gitu. Nah, selanjutnya ketika Rasulullah SAW sudah mengetahui ternyata apa, kaum musyrikin sudah berada di dekat kota Madinah, maka segera Rasulullah SAW pun mengadakan majelis permusyawaratan militer tertinggi di antara mereka pada kita. Ya, Rasulullah SAW kumpulkan seluruh para sahabatnya, dan Rasulullah SAW katakan kepada mereka, demi Allah sesungguhnya aku telah bermimpi dengan mimpi yang indah. Ya, bahwasanya pada itu dalam mimpiku aku melihat ya ada beberapa ekor sapi yang disembelih, dan aku juga melihat ada keretakan pada pedangku, serta aku melihat ya bahwasanya aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang sangat kuat. Ya, dan Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwasanya beberapa ekor sapi yang disembelih tersebut adalah apa? Bahwasanya nanti ada beberapa orang dari para sahabatnya yang akan terbunuh di dalam perang Uhud tersebut. Lalu kemudian juga Rasulullah melihat pedang yang retak tersebut, beliau memberitahukan bahwasanya apa? Ada keluarganya yang akan terbunuh atau syahid di dalam perang tersebut. Dan kemudian beliau pun mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan baju besi yang kuat tersebut adalah kota Madinah. Ya, adalah kota Madinah. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW sudah menyampaikan mimpi tersebut, Rasulullah SAW memberikan pendapat kepada mereka bahwasanya apa? Ya, strategi yang akan mereka lakukan adalah apa? Bertahan di kota Madinah. Ya, bertahan di kota Madinah. Dan Rasulullah memberitahukan alasannya, kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu nggak mau menyerang kota Madinah dan bertahan di sana, maka itu adalah tempat yang buruk kan seperti itu di Uhud tersebut. Dan kalau seandainya mereka menyerang kota Madinah, maka secara serentak kaum muslimin yang ada di kota Madinah menyerang mereka seluruhnya, dan kemudian wanita-wanitanya pun akan menghabisi mereka dari atap-atap rumah mereka. Kan gitu. Nah, ya dari atap-atap rumah mereka, baik dilempar dengan batu ataukah apa dan sesuatu apapun itu. Itu strategi yang dipaparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diaminkan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia, Pak? Gembongnya orang-orang munafik. Ya, dan dia ya mengaminkan atau mensetujui pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut bukan karena apa? Bukan karena merasa pendapat itulah yang paling benar, bukan. Tetapi alasan dia mengambil pendapat tersebut agar dia tidak ketahuan untuk tidak ikut perang, dan dia pun bisa bersembunyi, kan gitu. Ya, bersembunyi di tempatnya, nggak ketahuan. Tapi kalau ikut perjalanan ketahuan, oh ternyata si fulan yang nggak ikut, oh si fulan nggak ikut, yang ikut adalah seperti ini dan sebagainya, kan gitu. Tapi kalau berada di kota Madinah, ya bisa aja dia mengatakan, oh saya perang di sini, saya berada di sini, saya berada di sini, kan gitu. Nah, itu tujuan dari siapa? Abdullah bin Ubay mensetujui apa? Pendapat Rasulullah. Nah, kemudian apa? Ternyata pendapat ini ya, kemudian apa? Muncul pendapat lain yang menentang pendapat tersebut, yaitu terutama dari kalangan para sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar. Ingat ya, ini posisinya bukan lagi bertentang-tentangan, bukan. Tetapi ini posisinya Rasulullah SAW lagi berdiskusi. Rasulullah meminta pendapat para sahabatnya. Ya, maka kemudian para sahabat yang lain, terutama tadi apa? Para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar menyampaikan pendapatnya bahwasanya apa? Enggak, kita harus apa? Menyongsong orang-orang kafir, kita harus melawan orang-orang kafir, kan gitu. Ya, dan kita jangan memperlihatkan ketakutan kita kepada mereka, jangan. Perlihatkan keberanian kita. Kalau seandainya kita kata mereka, kalau seandainya kita tetap di kota Madinah, mereka akan menyangka bahwasanya kita takut dengan mereka, kan gitu. Ya.
Maka akhirnya apa? Dan bahkan termasuk yang di dalam apa yang mengambil pendapat tersebut adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dia bahkan sampai mengatakan, demi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku tidak akan makan makanan sampai aku apa? Menyabat orang-orang kafir tersebut dengan pedangku di luar kota Madinah, katanya. Ya, lalu kemudian pas setelah berdiskusi dan sepanjang dan sebagainya, akhirnya Rasulullah SAW pun lebih mengambil pendapat untuk keluar kota Madinah, ya, menuju menyongsong orang-orang kafir yang berada di Uhud pada itu. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW pun mempersiapkan dirinya, ya, mulai pakai baju, mempersiapkan baju apa? Baju perangnya, baju besinya pada kita sebagainya, ya. Dan kaum muslimin pada itu merasa senang, ya, merasa udah benar-benar semangat, nggak sabaran, bahkan sampai mereka menunggu-nunggu apa? Di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun kepada waktu itu, ya, Sa'ad bin Mu'ad dan juga Usaid bin Hudayr pada waktu itu mengingatkan mereka dan mengatakan kepada mereka, ya, bahwasanya apa? Sesungguhnya kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar kota Madinah. Ya, pada dasar Rasulullah SAW pengen tetap di kota Madinah. Maka udah serahkan segala urusannya sekarang kepada Rasulullah SAW, dan kalian jangan menunggu-nunggu seperti ini, sehingga akan membuat hati Rasulullah SAW semakin berat, kan gitu saudara. Sudah senang, gitu kan, seperti itu. Maka ketika mereka mendengar ucapan ini pun mereka merasa menyesal juga, gitu kan. Kenapa mereka dalam diskusi tersebut seolah-olah seperti menentang pendapat Rasulullah SAW, ya. Ketika Rasulullah sudah memakai baju perangnya, baju besinya, maka kemudian mereka pun mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah karena sudah menentang pendapat tersebut. Namun ya Rasulullah, kalau memang sekarang engkau lebih menginginkan pendapatmu, sudah ya Rasulullah, laksanakan, kami akan mengikutinya. Ya, kata orang-orang tersebut. Artinya mereka menyesal. Namun apa jawab Rasulullah SAW pada waktu itu? Ya, beliau katakan, demi Allah, tidak layak, tidak seyogyanya seorang nabi ketika dia telah memakai baju besinya untuk bersiap-siap berperang, lalu kemudian dia tanggalkan kembali sampai, kata Nabi Muhammad SAW, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Artinya sampai Allah tetapkan mana yang paling terbaik. Nggak layak bagi seorang nabi untuk melepaskan baju besi tersebut. Artinya apa? Segera menuju ke sana, ya, menyongsong, nggak boleh ragu-ragu, kan seperti itu. Ya, akhirnya berangkatlah mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan, membagi-bagi pada waktu itu pasukan, ya, pasukan batalion kaum muhajirin itu panjinya dipegang oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian batalion dari kaum Aus, ya, itu panjinya dipegang oleh Usaid bin Hudayr. Lalu kemudian batalion dari pasukan Khazraj itu panjinya dipegang oleh Al-Hubab, seperti itu, ya, Al-Hubab Al-Mundhiri. Nah, lalu kemudian pada waktu itu berangkatlah mereka pada waktu itu, dan jumlah yang ikut sebanyak 1000 orang tadi, Pak. Ya, jumlah yang ikut pada waktu itu sebanyak 1000 orang. Ya, dan kemudian Abdullah bin Umi Maktum pun ditetapkan sebagai imam di kota Madinah. Artinya apa? Kota Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum, ya, orang yang buta pada waktu itu, untuk menjadi imamnya. Nah, Pak, kemudian apa? Ketika kaum muslimin sudah berjalan, ternyata apa pada waktu itu? Ada Rasulullah SAW mendapatkan suatu kaum yang mereka pun sudah pakai baju besi, tapi bajunya udah berbeda dengan mereka kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kepada para sahabat, siapa orang-orang tersebut? Nah, kemudian para sahabat pun mengatakan mereka orang-orang Yahudi, ya Rasulullah SAW, sekutu dari Khazraj. Ya, mereka pun ingin berperang dengan kaum muslimin, ya Rasulullah SAW. Maka beliau pun bertanya, apakah mereka telah masuk ke dalam agama Islam? Maka dijawab, oh enggak ya Rasulullah SAW. Itu sudah itu. Maka beliau pun mengatakan, tak.
Ya, tidak boleh orang-orang kafir ikut serta beserta kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik. Kenapa, Pak? Kenapa? Hah? Kenapa, Pak? Apa? Apa? Jeruk makan jeruk, jeruk makan jeruk. Hah? Enggak. Hah? Ada lagi? Ada gak jawaban yang lain, Pak? Takut berkhianat. Oke, agak deket-deket. Agak deket-deket, Pak. Tapi bukan itu yang lebih tepatnya. Hah? Musuh dalam selimut, sama, hampir sama, Pak. Berkhianat ya. Tapi hampir itu pun oke gitu seperti itu. Tapi ada yang paling tepatnya. Kita tanya yang paling kecil aja, Pak ya. Kalau antum gak bisa jawab, yang paling kecil kayaknya bisa jawab, kan gitu seperti itu. Pak, untuk tidak melancarkan programnya iblis untuk memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kalau orang kafir ini ikut bersama dengan kaum muslimin, sementara kalau kaum muslimin itu tujuannya jelas, mereka mendapatkan kemenangan atau apa? Mati syahid masuk ke dalam surga. Nah ini kalau seandainya orang Yahudi ini ikut berperang, gimana keadaannya kalau seandainya dia mati? Sementara niatnya baik gak? Baik. Walaupun niatnya baik, tapi kalau dia masih berada dalam keadaan kafir, gak membuat dia masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang ikut berperang ini, mereka semua adalah orang-orang yang sudah mendambakan syahid semuanya gitu loh. Ya, maka akhirnya apa? Ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Pak, itu ada seorang pemuda, orang kafir juga, ya, sampai benar-benar minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang bersama dengan kaum muslimin. Tetapi apa? Rasulullah terus tolak dia, terus tolak dia sampai akhirnya apa pada itu? Dia mengucapkan syahadat. Ya, sampai dia akhirnya mengucapkan syahadat, baru kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbolehkan dia masuk ke dalam agama untuk ikut berperang. Berarti harus dites dulu, Pak, dicek dulu oleh Rasulullah. Ya, bahkan juga ada yang pada kita, Pak, minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Untuk ikut berperang. Tapi ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau masih mempunyai orang tua? Kata dia, ada ya Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah? Balik dulu, engkau senangi dulu orang tuamu, bakti dulu sama orang tuamu. Ya, kalau sudah berbakti, baru nanti boleh lagi masuk, ya, berperang bersama kaum muslim. Nah itu lihat bagaimana kaum muslimin semangat mereka untuk mendapatkan syahid. Ya, sedikit lagi ya. Bahkan maaf, Pak, gitu kita kan. Bahkan Rasulullah SAW dalam perang ini sampai menginspeksi kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin. Dimana ketika Rasulullah SAW waktu itu berada di suatu tempat, sudah siap-siap mau berangkat di pagi harinya, ya, Rasulullah cek dulu nih, cek pasukannya. Ternyata Pak, ada beberapa dari anak-anak kaum muslimin yang ingin ikut perang juga, Pak. Ya, akhirnya pada waktu itu kata Rasulullah, Abdullah bin Umar tolak oleh Rasulullah, masih kecil, seperti ya. Abdullah bin Umar, kita tahu ya, sering dengar ya Abdullah bin Umar ditolak oleh Rasul, balik seperti ya. Lalu kemudian siapa? Zaid bin Thabit, penulis Al-Quran, ya, ditolak oleh Rasul, masih kecil, nggak boleh ikut, seperti ya. Nah, Usamah bin Zaid, yang kita tahu pada masanya masanya Abu Bakar, dia disuruh atau diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin dalam peperangan, menjadi komandannya dia. Di masa Rasulullah masih kecil, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Dan ada beberapa pemuda-pemuda kecil pada waktu itu yang ikut serta diam, Pak, sampai diinspeksi Rasulullah. Ya,
cuman ada 2 pemuda kecil aja yang pada waktu itu diperbolehkan. Namanya Rafi. Ya, Rafi masih kecil tapi dia mempunyai keahlian dalam memanah, sehingga diperbolehkan Rasulullah malaikat. Nah, saat punya temannya Samurah bin Jundub, ya, protes kepada Rasulullah SAW, ya, kepada Rasulullah. Dia katakan langsung, "Ya Rasulullah, saya lebih kuat dibandingkan Rafi." Rasulullah, dia katakan, ya, "Saya selalu mengalahkan Rafi dalam berduel." Akhirnya apa? Pada waktu itu Rasulullah SAW persilahkan mereka duel dulu, Pak, sebelum peperangan. Masya Allah, ya, mereka duel sampai akhirnya apa? Samurah yang menang. Lalu kemudian Rasulullah SAW persilahkan Samurah untuk ikut berjihad. Pak. Ya, itu dulu kaum muslimin semangat mereka untuk mengejar syahid, sampai bocah-bocah kecil pun juga, ya, benar-benar getol untuk mendapatkannya. Nah, tadi orang kafir tidak boleh ikut serta. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini saja dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, ya, dan kemudian apa juga membakar semangat kita untuk mengejar syahadah, mengejar syahid, dan bahkan kita pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man sa'alallahu asy-syahadah." Barang siapa yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wafat dalam keadaan syahid dengan tulus, ya, ballagahullahu manazil syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang syahid. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.